Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1069. Kiki, apa kita punya dendam? Luo Xiu terkekeh tak percaya, namun ia bisa merasakan bahwa niat membunuh dari Kiki bukanlah pura-pura, melainkan sungguh-sungguh ingin menghabisinya. Mata Kiki penuh dengan kebencian yang hampir bisa dirasakan secara nyata, suaranya dingin saat berkata, "Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Kau telah mengecewakan guruku, di kehidupan ini aku pasti akan membunuhmu, menggunakan darahmu untuk mempersembahkan penghormatan bagi arwah guruku di surga." Mendengar ini, sorot mata Luo Xiu sedikit membeku, seolah ia mulai memahami sesuatu, meski belum sepenuhnya yakin. "Siapa gurumu?" Luo Xiu bertanya dengan hati-hati. Ketika nama gurunya disebut, kilatan membunuh di mata Kiki semakin kuat. "Dasar pria berhati dingin, kau sudah melupakannya. Guruku adalah Qin Yuwei." Mendengar nama itu, sebuah bayangan wanita lembut muncul dalam benak Luo Xiu. Saat pertama kali bertemu dengan Kiki, ia memang merasakan bayangan Qin Yuwei pada dirinya. Tidak bisa dipungkiri, Qin Yuwei dan Kiki memang memiliki banyak kemiripan, mungkin itulah sebabnya Qin Yuwei memilih Kiki sebagai muridnya. Ternyata dia tetap saja membenciku. Luo Xiu menghela napas getir sambil tersenyum pahit. Dalam kehidupan masa lalunya sebagai Taishan King, ia hanya mengejar jalan bela diri, memutuskan keinginan duniawi dan melupakan cinta, hingga mengecewakan banyak wanita yang mencintainya. Meski ada wanita seperti Tian Yong yang tetap mencintainya tanpa penyesalan, namun tidak semua wanita bisa sekuat itu, dan Qin Yuwei adalah salah satunya, yang berubah dari cinta menjadi kebencian, bahkan mewariskan dendam itu kepada muridnya, Kiki. Penerus Qin Yuwei, ya, dia memang mewarisi pesonanya, ujar Meng Qianxiang dengan datar, yang juga berasal dari zaman yang sama dengan Taishan King dan Qin Yuwei. Kiki mendengus dingin, tidak langsung menyerang Luo Xiu, karena dalam situasi penuh bahaya seperti ini, banyak pihak yang saling mengawasi dan saling menahan diri, sehingga siapapun tak berani bertindak gegabah. Luo Xiu mengesampingkan pikirannya dan mengalihkan pandangan ke arah pria besar yang duduk di kejauhan, pria yang sebelumnya pernah bertarung sengit dengannya, yang dicurigai sebagai reinkarnasi dari seorang penguasa bela diri tertinggi. Ketika Luo Xiu memperhatikannya, pria itu juga melirik balik sesaat sebelum menutup matanya dan bermeditasi di atas sebuah batu besar, tetap bungkam seperti sebelumnya. Kemudian, Luo Xiu melihat seorang pria pendek bertubuh kekar, tampak biasa-biasa saja, namun kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya terasa menggetarkan. Setelah itu, ia melihat seorang gadis muda berwajah indah, berparas murni dan suci, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lembut bak dewi yang turun ke dunia fana. Di belakang gadis itu, tergantung sebuah cakra ilahi, dan kekuatannya sudah mencapai tahap akhir dewa iblis tingkat 8. Bahkan, dia lebih menakutkan daripada pria kuat yang diduga reinkarnasi penguasa bela diri tertinggi tadi. Karena sering mendengar percakapan Huang Wuji dan Yun Yitian, Luo Xiu juga tahu identitas gadis itu, yaitu Yue Hansuang, seorang putri suci dari Istana Bulan, salah satu dari 12 istana surga di dunia langit, dunia terkuat di antara 8 dunia tertinggi. Yue Hansuang menerima warisan dari Chang Tian Yue dan berlatih dalam seni rahasia setingkat teknik ilahi. Luo Xiu menyadari bahwa meski ia telah menyatukan 2 jurus agung tertinggi ke dalam teknik dewa perubahan miliknya, melawan Yue Hansuang pun peluang kemenangannya hanya sekitar 50%. Dunia langit terlalu kuat, bahkan gabungan kekuatan 7 dunia lain pun mungkin belum bisa menandinginya. Tepat saat Luo Xiu bergumam dalam hati, sebuah suara sinis terdengar, "Hei bocah bermarga Luo," katanya, "kau reinkarnasi Taishan King." Suara ini disertai dengan tawa dingin, "Orang bilang kau memiliki bakat tak tertandingi sepanjang masa, tapi menurutku itu cuma karena kau hidup di masa di mana para kuat telah punah. Kalau aku hidup di masa itu, Taishan King hanya bisa jadi bayanganku." Luo Xiu mengikuti arah suara itu dan melihat seorang pemuda arogan melangkah di udara, mengaku bernama Long Rui, dengan aroma darah naga sejati menguar dari tubuhnya. Jelas dia adalah jenius dari ras naga. Ras naga memang kuat, konon mereka berkembang dari darah purba binatang pemangsa dewa, dan setelah evolusi berabad-abad, darah naga telah berkembang menjadi kekuatan unik. Di semua dunia, bahkan di 3000 dunia besar dan berbagai dunia lainnya, darah naga hampir selalu hadir, tetapi darah paling murni hanya ada di dunia bumi, di Gunung Leluhur Naga, tempat kelahiran nenek moyang naga yang dikabarkan hampir mencapai tingkat jalan surgawi. Darah naga, ya, besar sekali mulutmu, aku ingin tahu apakah kekuatanmu sebanding dengan kesombonganmu, gumam Luo Xiu dingin.
Meski biasanya Luo Xiu tidak suka terlibat dalam adu mulut, namun dalam situasi genting penuh persaingan ini, ia tahu bahwa jika membiarkan orang merendahkannya tanpa membalas, itu akan membuatnya tampak lemah dan menjadi target serangan banyak pihak. Karena itu, Luo Xiu memutuskan untuk menggunakan Long Rui sebagai contoh untuk menunjukkan kekuatannya, sekaligus memperingatkan semua orang agar tidak sembarangan menantangnya. Dalam sekejap, tubuh Luo Xiu melesat menghilang dari tempat semula, dan pada detik berikutnya ia sudah muncul tepat di hadapan Long Rui. Long Rui, yang merupakan jenius dari Gunung Zulong, bereaksi sangat cepat. Ia mengejek, "Mau bertarung jarak dekat denganku? Apa kau tidak tahu tubuh kami bangsa naga jauh lebih kuat daripada tubuh manusia kalian?" Namun Luo Xiu tak berniat membuang waktu dengan kata-kata, sebaliknya, ia langsung mengayunkan telapak tangannya. Dengan kekuatan teknik Dewa Perubahan yang memanifestasikan kekuatan Xingtian, di antara jemarinya berkumpul petir hukuman surgawi, dan satu jurusnya langsung menghantam kepala Long Rui. Tubuh Long Rui memancarkan cahaya keemasan, tanduk naga tumbuh di kepalanya, dan kedua tangannya berubah menjadi cakar naga, namun ia salah menilai perbedaan kekuatan di antara mereka, sepasang cakarnya langsung meledak menjadi kabut darah, dan dalam satu serangan yang tanpa ampun, tubuh Long Rui dihancurkan hingga menjadi abu. Kekuatan Dewa Xingtian, seru beberapa suara kaget dari para kuat yang bersembunyi di sekitar. Mereka yang melihat segera sadar, kekuatan ini bukan sembarangan. Di antara 12 kekuatan surgawi, kekuatan pembunuh Xingtian bahkan lebih kuat daripada kekuatan ofensif Hao Tian dan Lie Tian. Bahkan Meng Qianxiang, yang pernah bertarung seimbang dengan Tai Sang Qing di masa lalu, wajahnya menjadi suram. Sekarang, Luo Xiu menguasai kekuatan Xingtian dan juga membawa harta surgawi. Bila berada di tingkat kekuatan yang sama, keunggulannya akan musnah. Saat itu pula, Luo Xiu menatap Meng Qianxiang dan dengan dingin berkata, "Meng Qianxiang, jika kau masih di tingkat Raja Dewa 9, aku tanpa mencapai Dewa Iblis tingkat 9 pasti bukan tandinganmu. Tapi kau telah memangkas kekuatanmu sendiri turun ke Dewa Iblis tingkat 8. Hari ini, mari kita selesaikan semua dendam masa lalu. Kau menantangku." Kilat kemarahan melintas di wajah Meng Qianxiang. "Tai Sang Qing, kau terlalu sombong. Dulu aku dengan kekuatan Kaisar Dewa 9 bisa menyaingi penguasa bela diri tertinggi sepertimu. Sekarang kekuatanku masih 3 tingkat lebih tinggi darimu. Menantangku, itu sama saja dengan mencari mati," katanya sambil berjalan ke arah Luo Xiu. Setiap langkahnya memperkuat auranya, hingga aura yang dipancarkannya hampir setara dengan seorang Raja Dewa tingkat 9 sejati. Orang ini sungguh kuat, mungkinkah dia benar-benar penerus generasi ke-9 penguasa reinkarnasi? Gumam banyak orang yang menyaksikan. Tai Sang Qing dan dia pernah saling membinasakan, dan roda reinkarnasi juga hancur karena itu. Sekarang mereka berdua bereinkarnasi kembali, ini benar-benar duel takdir. Bisik yang lain. Di sisi lain, mata Hu Qingqing memancarkan niat membunuh, karena sebagai seorang pembangkang jalur surga, musuh alaminya adalah siapa saja yang menapaki jalur surga dan reinkarnasi. Luo Xiu dengan tenang memandang Meng Qianxiang, tak sedikit pun gentar, dan berkata, "Meng Qianxiang, baik di kehidupan lalu maupun sekarang, jalan reinkarnasi yang kau banggakan hanyalah jalan yang diwariskan oleh generasi pertama penguasa reinkarnasi. Kau berjalan di jalur orang lain, betapapun tingginya kau mendaki, kau tetap tidak akan pernah mencapai puncaknya. Aku berbeda, aku menciptakan jalanku sendiri di kehidupan lalu, dan dalam kehidupan ini jalanku hampir sempurna. Dulu kau bisa melawanku lintas tingkat, sekarang akulah yang akan melawanmu lintas tingkat." Sebelum kata-katanya selesai, Luo Xiu melangkah maju, tubuhnya memancarkan cahaya suci tanpa warna yang tampak hampa, namun di dalam kehampaan itu, berbagai macam kekuatan dan jurus agung tercipta, mengandung makna yang sangat dalam. "Ini adalah jurus yang aku kembangkan berdasarkan jalanku sendiri, segel 10.000 hukum." Dengan kekuatan penuh tanpa sedikit pun disisakan, Luo Xiu mengerahkan segel 10.000 hukum, membuat langit dan bumi berubah warna. Meng Qianxiang pun mengerahkan segel reinkarnasi tertinggi, tangan-tangannya mengumpulkan kekuatan reinkarnasi, mengejek, "Kau pikir jalanmu bisa melampaui jalan reinkarnasi? Memang dalam sejarah, para pembangkang yang menciptakan jalannya sendiri tidak semuanya kuat, dan jalan surga serta jalan reinkarnasi dianggap puncak dari semua jalan." Namun dalam benturan yang dahsyat, dunia seolah berguncang, wajah Meng Qianxiang langsung berubah pucat, segel reinkarnasinya pecah berantakan, dan tubuhnya terhempas ribuan mil jauhnya, membuat semua orang yang menyaksikan tercengang. Bersambung.